Dan tentunya balik lagi, kalau misalnya kita bisa mendapatkan semakin banyak likes dan juga semakin banyak follower, tentunya akan menjadi bisa dibilang kebanggaan gitu ya buat diri kita, dan ternyata itu bisa juga jadi peluang supaya kita bisa mendapatkan cuan. Wah, kenapa tuh? Dari likes yang banyak dan follower yang banyak ternyata ya bisa mendapatkan cuan bagi si pemilik Instagram tersebut, karena akan memperluas ya potensi atau peluang ketika ada satu perusahaan atau brand yang akan melirik Anda dan kemudian akan menggunakan jasa Anda untuk di-endorse nih, entah itu jasa ataupun brand-brand yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena menurut perusahaan-perusahaan saat ini gitu ya, kalau mereka mengendorse barang ke seseorang ya yang mungkin followernya banyak atau likes-nya banyak, ini dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat, alias bisa kita bilang sebagai influencer atau selebgram gitu ya. Dan ternyata profesi sebagai influencer ataupun selebgram saat ini juga nggak main-main pendapatannya, bahkan bisa ratusan juta rupiah dalam satu bulannya. Contohnya Ria Ricis nih pemirsa, ternyata dari hasil endorsement saja di Instagram ya, satu bulannya itu bisa menghasilkan minimal 200 juta rupiah. Karena memang kalau Ria Ricis ini kita bilang udah masuk Instagram selebgram ya, bukan Instagram, selebgram atau influencer yang sudah kelas premium, karena followernya udah banyak banget, bahkan udah sampai jutaan orang gitu ya mengikuti Instagramnya Ria Ricis. Tapi tidak hanya itu, masih banyak juga teman-teman kita atau masyarakat yang ternyata kategorinya ini masih selebgram atau influencer skala mikro yang followernya ini masih di bawah 100.000 follower, dan ternyata sudah bisa juga nih mendapatkan cuan dari bekerja atau berprofesi sebagai selebgram dan influencer. Siapakah dia dan berapa pendapatannya? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Ya, dan tentunya pemirsa, profesi sebagai selebgram dan juga influencer ini akan semakin diminati oleh milenial, terutama di kemudian hari, karena ternyata milenial saat ini minatnya tidak hanya membangun sebuah startup, tapi juga menjalani profesi sebagai influencer dan profesi sebagai selebgram. Bahkan ingat nggak, di tahun 2020 lalu nih pemerintah pernah menganggarkan dana sekitar 72 miliar rupiah untuk mempromosikan sektor pariwisata Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 lewat jasa influencer ataupun selebgram. Dan diproyeksikan di masa mendatang ya, di waktu mendatang, profesi sebagai influencer ataupun selebgram ini juga akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya pengguna internet di Indonesia. Kalau jumlah pengguna internet di Indonesia ini semakin bertambah, sebenarnya hubungannya sangat erat juga nih dengan kemajuan dari industri-industri lainnya seperti marketing digital, kemudian juga iklan digital, termasuk tadi ya influencer sebagai jasa untuk mempromosikan suatu brand. Dan kalau kita ngomongin soal iklan digital dan juga marketing digital, sebenarnya sejauh apa sih dan seberapa besar perkembangannya saat ini di Indonesia? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Pesatnya pertumbuhan teknologi ke arah digital turut berpengaruh pada dunia periklanan Indonesia. Saat ini tren periklanan mulai beralih dari metode konvensional ke arah digital. Pemasaran digital atau digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah produk menggunakan media digital atau internet. Kemudahan yang ditawarkan dalam strategi digital marketing adalah efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya. Menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report, memasarkan produk menggunakan cara digital dapat menghemat anggaran hingga 40%. Digital marketing merupakan salah satu ranah dalam industri kreatif, tepatnya pada subsektor periklanan. Setiap tahunnya subsektor periklanan mengalami pertumbuhan mencapai 5 hingga 7%. Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia pada 2019, total belanja iklan digital Indonesia mencapai 13,3 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis ini memberikan prospek baru bagi industri periklanan Indonesia. Dalam industri kreatif, digital marketing bukan hanya memberikan kontribusi secara langsung melalui sumbangan pendapatan. Lebih jauh dari itu, digital marketing turut memengaruhi pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif lainnya seperti subsektor kria dan fashion. Berbagai sumber IDX Channel.
Nah, bahkan pemirsa pada 2019 jumlah belanja iklan digital ya itu telah mencapai sekitar 13 triliun rupiah. Dan kalau kita bicara soal konteks pandemi COVID-19 saat ini, biasanya ya sebelum ada pandemi itu suka banyak ada pameran atau exhibition ya yang memang fungsinya atau tujuannya adalah untuk mempromosikan suatu brand atau juga untuk meningkatkan brand awareness ya kepada masyarakat. Tapi karena ada pandemi, pameran dan juga exhibition ini sudah ditiadakan lagi dan akhirnya substitusinya ya para pelaku usaha ini memilih untuk menggunakan marketing digital dan juga iklan digital, kemudian juga menggunakan jasa dari para influencer. Apalagi saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Indonesia ya untuk bertransisi ke industri 4.0. Jadi kalau ke depannya semakin banyak pengguna internet di Indonesia, kemudian erat kaitannya ya dengan perkembangan dari marketing digital, kemudian iklan digital dan juga influencer. Tapi artinya ini bagus sih sebenarnya untuk Indonesia untuk perkembangan ekonomi digital karena di tahun 2025 mendatang ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ini bisa mencapai sekitar 124 miliar dolar Amerika. Tapi tentunya untuk mencapai target tersebut ya yang jumlahnya tadi 124 miliar dolar Amerika ini tentunya pemerintah harus terus mengembangkan infrastruktur digital, kemudian juga pemerataan internet di seluruh wilayah ya dari Sabang sampai Merauke, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa mengakses internet dengan mudah. Dan akhirnya pemirsa, cuma gara-gara feed Instagram kita dibikin lebih menarik, ternyata bisa mendatangkan cuan bagi si pemilik Instagram tersebut dan bahkan bisa mendorong kemajuan ekonomi digital di dalam negeri. Setelah tips-tips yang saya berikan hari ini, jangan lupa dicoba dan semoga kedepannya nanti likes yang Anda dapatkan di Instagram akan semakin banyak dan juga followernya juga semakin bertambah dan semoga bisa jadi influencer dengan pendapatan yang luar biasa. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.